dari sekolah SMA Nasra di 2 Medan. Kami akan mempresentasikan sebuah peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Laya, teman saya. Kenalkan, nama saya Noel Agustesi juga. Perkenalkan, nama saya Romando Cahaya Putra Dolok Saribu. Nama saya Friska Angelina Manola. Baik, sebagai rangkaian tentang terjadinya pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Yang pertama itu latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Terbentuknya PKI dengan tujuan untuk membangun semangat masyarakat Indonesia, terutama buruh, untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ternyata pergerakan ini semakin lama semakin membesar. Banyak masyarakat, terutama para buruh dan petani, terkena rayuan dan janji manis daripada kaum komunis atau anggota, bahkan bisa dibilang memiliki pengaruh yang cukup besar. Satu hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah perjanjian Renville yang disetujui, sehingga di wilayah dan RI semakin mengecil, semakin berkurang, bahkan kolonial Belanda memblokade jalur ekonomi Indonesia. Perjanjian Renville Saifuddin memberikan tanggung jawabnya membentuk kabinet pada Presiden Indonesia pada saat itu Soekarno. Akan tetapi Soekarno menyerahkan tugas kabinet kepada Muhammad Hatta. Maka Muhammad Hatta membentuk kabinet tanpa adanya campur tangan dari kaum kiri atau kaum sosialis. Setelah itu, Amir Saifuddin mundur dari kepengurusan kabinet. Maka ia bersama kawan-kawan kaum komunis mulai menciptakan sebuah organisasi Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Bukan hanya membentuk FDR saja, Amir Saifuddin juga melakukan kerjasama dengan organisasi yang memiliki paham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan juga lain sebagainya. Selain itu, terbentuknya suatu kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, yaitu Rekonstruksi dan Rasionalisasi atau PERA, juga menjadi hal yang melatar belakangi terjadinya persoalan dari PKI Madiun. Hal ini dikarenakan paham komunis yang ingin disebarluaskan tidak maksimal, sehingga bagi kaum komunis melakukan pemberontakan di Madiun menjadi salah satu cara agar paham komunis di Indonesia dapat tersebar luas ke seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia. 2. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun bisa dibilang dimulai karena adanya perubahan gerakan komunis internasional yang menjadi pemimpinnya saat itu adalah Stalin. PKI mulai merancang sebuah strategi dengan cara mengikuti rancangan Tentara Merah Uni Soviet. Rancangan tersebut digagasi oleh Menteri Pertahanan Amir Saifuddin yang sekaligus orang yang turut andil dalam kelahiran PKI. Namun, dua jenderal besar Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Kem Sumarjo, menolak sebuah gagasan yang dikeluarkan oleh Jenderal Saifuddin. Mereka beranggapan bahwa tentara rakyat dan tentara pejuang adalah tentara rakyat Indonesia, sedangkan tentara yang menggunakan konsep negara lain tidak sama dengan tentara Indonesia, yaitu tentara merah. Amir Saifuddin tak menyerah begitu saja. Ia mulai mengembangkan idenya agar PKI ini meluas dengan cara membuat suatu pendidikan politik tentara dalam bentuk sebuah lembaga menteri pemahaman. Amir Saifuddin mulai memberikan ajaran dan pemahaman pada anggota tentara dan juga memberikan pangkat militer agar para anggota tentara dapat lebih yakin untuk mengikuti pendidikan politik tentara.
Hal yang mengejutkan, terjadi sebuah rencana untuk mengembangkan PKI menjadi terganggu karena Presiden Soekarno mulai mengeluarkan perintah tentang TRI. Soekarno mulai mengeluarkan perintah tentang TRI dan laskar-laskarnya untuk digabungkan menjadi suatu kesatuan dan berubah nama menjadi TNI. Amir Syarifuddin yang mendengar perintah tersebut mulai mencari cara untuk mengembangkan PKI. Ia menciptakan TNI masyarakat serta direkrut Jenderal AU mulai menciptakan Tentara Laut RI. Dengan kehadirannya TNI Laut, angkatan bersenjata dapat mengembangkan PKI di Indonesia. Pernyataan paham komunis mulai mengalami kemunduran karena kalimat Amir Syarifuddin penolakan karena kalimat Amir Syarifuddin KNIP setelah perundingan Rensilip terjadi. Dengan penolakan tersebut, maka kabinet yang dirancang oleh Amir Syarifuddin tidak menyerah untuk menyebarkan paham komunis agar bergabung ke dalam Front Demokrasi Rakyat atau DFR. Di tengah-tengah kehadiran DFR di Indonesia, ada seorang tokoh yang sudah lama kembali datang ke Indonesia dan tokoh itu bernama Musso. Setelah kehadirannya, Musso mulai mengambil kendali untuk mengendalikan komunis di Indonesia hingga Musso jadi ketua dari CCPKI. Ketua sebelumnya yaitu Sarjono. Musso membuat struktur kepengurus yaitu Amir Syarifuddin yang diangkat menjadi sekretaris dalam bidang pertahanan, Sufreso Urusan Luar Negeri atau NA, Lukman Sekretariat Anggarasi dan Propaganda, DN Adit Degak tugas untuk mengurusi segala tentang buruh dan Njo sebagai wakil PKI. PKI melakukan pemberontakan di negara Indonesia dimulai dari daerah Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pemberontakan ini dimulai dari pukul 3 WIB yang ditandai dengan tembakan pistol sebanyak 3 kali. Akhirnya PKI berhasil menguasai kota Madiun, mulai dari kantor polisi, bank, kantor telepon, dan kantor pos. PKI juga sangat berkeinginan agar seluruh Indonesia mengetahui bahwa kota Madiun sudah dikuasai oleh PKI dan memisahkan dari negara Republik Indonesia. Untuk melakukan hal itu, PKI menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI dan Gelora Pemuda pada tanggal 19 September 1948. Musso mulai membuat Front Nasional. Terlalu banyak korban jiwa atas peristiwa pemberontakan PKI Madiun membuat pemerintahan Republik Indonesia membuat suatu rencana untuk mencari jalan tengah dari konflik ini. Maka dari itu, rakyat diberikan kesempatan untuk memiliki kepemimpinan kepada negara, ingin dipimpin oleh Musso atau dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia lebih memilih NKRI dipilih oleh Soekarno-Hatta. Dengan dipilihnya Soekarno, maka Soekarno mengambil sikap memulai pemerintahan Indonesia untuk memberantas PKI dan antek-anteknya. Yang ketiga, tujuan pemberontakan PKI Madiun. Adapun tujuan PKI untuk melakukan pemberontakan di daerah Madiun. 1. Bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. 2. Bertujuan meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta atau rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA. 3. Bertujuan untuk menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai presiden dan perdana.
Tokoh-tokoh PKI Madiun yang memiliki peran dalam berdiri dan berkembangnya PKI sebagai berikut. Yang pertama, Muso. Yang kedua, Amir Syarifuddin. Yang ketiga, Kolonel Dahlon. Yang keempat, DNID. Yang kelima, Misbah. Yang keenam, Alimin Prawidirjo. Yang keenam, Dusno. Yang ketujuh, Semaun. Yang kesembilan, Heng Snell Lid. Yang kesepuluh, Abdul Latif Hendra Diningrat. Yang kesebelas, Cetomo Rameon, dan sebagainya. Adapun dampak-dampak pemberontakan PKI Madiun, yang pertama, pembangunan terganggu. Yang kedua, banyak masyarakat yang menjadi korban. Yang ketiga, banyaknya sekali korban jiwa di dalam pemberontakan tersebut. Dan yang keempat, terganggunya aktivitas masyarakat. Baik, cukup sekian persentase dari kelompok kami mengenai pemberontakan PKI Madiun. Jika ada suatu kesalahan kalimat dan perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, kami ucapkan